Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ini, marilah kembali kita bercermin kepada para salafus soleh, kepada orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu cermin istimewa itu adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat, penghafal, dan kekasih Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud juga dikenal sebagai Abu Abdurrahman, di mana ia adalah salah satu sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam dan termasuk di antara para ahli Al-Quran dan ahlul ilm di kalangan generasi sahabat. Ia bukan hanya saksi sejarah Islam, tetapi juga teladan bagi seluruh umat dalam kecintaan dan pengamalan Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud termasuk muslim ke-6 yang masuk Islam sejak masa awal dakwah Nabi di Mekah. Sebelum ia masuk Islam, ia bekerja sebagai penggembala dan dikenal jujur serta berwibawa. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar datang kepadanya memperlihatkan mukjizat ternak yang menghasilkan susu yang menjadi salah satu pendorong kuatnya untuk menerima Islam. Selepas masuk Islam, ia membaktikan seluruh hidupnya untuk mengikuti Nabi. Ia sering mendampingi Nabi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membawakan sandal, memberikan siwak, air wudhu, bahkan membangunkan untuk sholat malam. Karena hubungan yang begitu dekat itu, sahabat lain berkata bahwa ia sering memasuki rumah Nabi tanpa izin, suatu tanda kepercayaan dan keintiman yang sangat tinggi. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai penghafal, qari, dan mufassir Al-Quran yang luar biasa. Ia menerima Al-Quran langsung dari Nabi, bahkan diriwayatkan bahwa ia telah menghafal sebanyak 70 surat langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengakui keahlian Ibnu Mas'ud dalam Al-Quran dengan bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Ibnu Mas'ud, Salim, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagian ulama menyatakan bahwa cara bacaan Ibnu Mas'ud mencerminkan keaslian turunnya wahyu, sebagaimana beliau dengar dan hafalkan dari Nabi, sehingga banyak orang kemudian belajar Al-Quran darinya. Dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, hendaklah ia membaca menurut bacaan Ibnu Abd atau Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan Nabi SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya, seraya berkata, bacakan Al-Quran kepadaku. Ibnu Mas'ud menekankan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dan ketika beliau menemukan ayat-ayat tertentu, beliau akan berdakwah dan merenungkan maknanya. Ia bahkan pernah secara berani membaca Al-Quran dengan lantang di depan kaum Quraisy di Mekah pada awal masa Islam, saat umat Islam masih teraniaya. Ia memilih membaca surah Ar-Rahman dan dibalas dengan pukulan dan darah di wajahnya. Namun ia tetap istiqomah, bahkan bersedia melakukannya
lagi esok hari demi berdakwah. Karena kedekatannya dengan Nabi dan penguasaannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, Ibnu Mas'ud menjadi salah satu otoritas utama dalam tafsir, fikih, dan hadis setelah wafatnya Nabi. Banyak sahabat dan generasi berikutnya menimba ilmu darinya. Dia juga pernah ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab untuk mendidik umat dan menyebarkan ilmu, menunjukkan bahwa kualitas keilmuan beliau tidak diragukan oleh para pemimpin awal Islam. Saudaraku, Abdullah ibnu Mas'ud menekankan keagungan Al-Quran sebagai firman Allah, dan beliau mendorong untuk merenungkan, menerapkannya, bukan hanya sekedar membacanya. Beliau juga menegaskan, ikuti Al-Quran kemanapun ia menuntun, teliti Al-Quran karena ia memuat ilmu pengetahuan zaman dahulu dan zaman sekarang. Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa interaksi dengan Al-Quran adalah tanda mencintai Allah. Ia mengatakan, siapapun yang ingin mengetahui apakah ia mencintai Allah yang Maha Kuasa, hendaknya memeriksa dirinya sendiri dengan cahaya Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah yang Maha Kuasa, karena Al-Quran adalah firman Allah. Ibnu Mas'ud juga mendorong kaum muslimin untuk mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Ia pernah mengatakan, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan ikutilah Al-Quran kemanapun ia menuntun. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mewariskan metode pembelajaran Al-Quran. Bagaimana beliau pernah mengatakan, ketika salah seorang dari kami telah mempelajari 10 ayat, dia tidak akan melanjutkan ke ayat berikutnya sampai dia memahami maknanya dan mengamalkannya. Ibnu Mas'ud juga pernah mengisyaratkan tanda-tanda hakiki seorang ahlul Quran. Ia mengatakan orang yang menghafal Al-Quran atau pengemban Al-Quran dikenal dari malamnya ketika orang-orang tidur, dari siangnya ketika orang-orang makan, dari kesedihannya ketika orang-orang bersuka cita, dari tangisannya ketika orang-orang tertawa, dari keheningannya ketika orang-orang mengobrol, dan dari kerendahan hatinya ketika orang-orang bersikap sombong. Abdullah ibnu Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah atau 653 Masehi di Madinah, yaitu setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan berkah ilmu dan Al-Quran. Saat ditanyakan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan tentang kebutuhannya di akhir hayat, beliau menjawab sederhana, ia hanya memerlukan rahmat Allah, bukan harta atau obat penawar duniawi. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Semua yang ia miliki adalah ilmu, amal, dan hubungan yang mendalam dengan Al-Quran, yang mengisyaratkan bahwa keberhasilan seorang hamba di akhir nanti bukan diukur oleh harta, melainkan oleh kedekatan dengan Rabb dan firman-Nya. Saudaraku, di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ini, marilah kita berkaca, bercermin kepada Ibnu Mas'ud. Bagaimana ia mencintai Al-Quran, bagaimana dia istiqomah membacanya dan mendakwahkannya, bahkan ketika wajahnya dilukai hingga berdarah-darah. Bagaimana ia menjadi ahlul Quran yang sejati, ahlul Quran yang tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga merenunginya, mengamalkannya, dan memperjuangkannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa.
اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين.